Iya. Terus itu kenapa dipegangin? Soalnya ini limited edition loh, mobilnya unik banget, ada baling-balingnya. Tapi emang bisa ya mobil jalan-jalan pakai baling-baling? Oh iya ya, mending coba kita cari di internet. Oh, ternyata ada namanya propeller car. Oh yaudah yuk kita buat. Kayaknya gampang juga deh bahan-bahannya. Ya udah yuk. Yuk. Hai guys. Nama saya Clairin. Nama saya Delia Diandra. Kami dari SMA Santa Lucius Batu Nunggal. Pada percobaan kali ini kami akan membuat tada! Propeller car. Tujuan dari percobaan kali ini adalah mengetahui pengaruh dari variasi jumlah bilah dan diameter baling-baling terhadap gaya dorong mobil. Propeller car. Sebenarnya apa itu propeller car? Mungkin bagi sebagian orang masih belum mengetahui apa itu propeller car. Propeller car merupakan sebuah mobil yang memanfaatkan baterai sebagai energi listrik yang kemudian menggunakan baling-baling atau propeller mengubah energi listrik tersebut menjadi energi kinetik dan menghasilkan gaya dorong yang dapat membuat mobil tersebut maju. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi gaya dorong propeller car bergerak maju. Faktor-faktor tersebut antara lain bahan baling-baling, jumlah bilah baling-baling, ukuran baling-baling, massa mobil, besar tegangan baterai, permukaan lintasan, dan masih banyak lagi. Pada percobaan kali ini, kami akan menguji pengaruh dari variasi jumlah bilah baling-baling dan ukuran baling-baling terhadap gaya dorong mobil propeller car. Variasi jumlah bilah yang kami gunakan dalam percobaan kali ini adalah variasi bilah 2, bilah 3, dan bilah 4 Dan diameter 9,5 cm dan 11,5 cm. Mari langsung saja kita lihat percobaannya. Alat-alat yang kita gunakan adalah cutter, gunting, bolpen, double tip, selotip kertas, solder, lem tembak, busur, meteran, dan juga penggaris. Bahan-bahan yang kita gunakan adalah dinamo, baterai 9 volt, CD bekas, kertas bertuliskan setiap 40 cm yang akan kita tempelkan di lintasan nanti, duplek, kardus, tusuk sate yang akan kita lilit dengan kertas HPS sehingga menjadi seperti ini, sedotan kertas, dan tutup botol. Pertama-tama untuk rodanya, kami membuat 2 buah pasang roda dengan cara menempelkan kedua buah tutup botol di antara CD, lalu membolongkannya di tengah-tengah dan menempelkan sedotan di antaranya untuk menggabungkan dengan roda yang sebelahnya sehingga menjadi satu pasang. Lalu, kami menggunakan tusuk sate yang sudah dililiti kertas HVS untuk menjadi tengah-tengahnya. Dimasukkan ke dalam roda seperti ini. Tusuk sate dilapisi kertas HVS agar permukaannya menjadi lebih halus. Kedua rangkaian roda ini nantinya akan digabungkan menggunakan duplex yang sudah dibolongi terlebih dahulu pinggirannya, lalu disambungkan seperti ini dan dilem pinggirannya. Rangkaian propeller car akan terlihat seperti ini. Lalu atasnya akan kita tambahkan duplek lagi yang sudah diberikan dudukan baterai untuk dilemkan di tengahnya. Sekarang, kami menggunakan 3 buah variasi propeller. Yang pertama, bilah 2, bilah 3, dan bilah 4. Kemudian terdapat 2 buah variasi yaitu diameter 11,5 dan 9,5 cm. Pertama-tama, cara pembuatannya, tengah-tengah dari propeller terbuat dari kardus yang kita susun menjadi kubus dan prisma segitiga dengan sisi 1,5 cm. Lalu untuk bilahnya, lebarnya adalah 1,5 cm juga dan sudut kemiringannya adalah 60 derajat. Setelah jadi bilahnya, ditancapkan ke dinamo. Dinamo mengubah energi listrik pada baterai menjadi energi kinetik yang membuat baling-baling berputar. Perputaran baling-baling tersebut nantinya akan menghasilkan gaya dorong sehingga mobil dapat berjalan maju. Berikut adalah salah satu contoh percobaan yang kami lakukan. Pertama-tama kami melakukan pengukuran pada bilah 2 diameter 9,5 cm. Dan yang kedua adalah berbilah 2 dengan diameter 11,5 cm pada propeller car. Percobaan yang sama juga kami lakukan terhadap variasi propeller lainnya. Jadi, kita menggunakan aplikasi Avidemux sebagai tracker untuk men-track video percobaan propeller car. Dari aplikasi tersebut, kita bisa mendapatkan waktu untuk setiap 0,4 dengan ketelitian 0,0001 detik yang telah kita tandai. Dari jarak dan waktu tersebut, kita langsung mencatat dalam bentuk tabel. Jadi, ini tabel yang telah kita buat. Demi keakuratan data, kita melakukan 3 kali percobaan untuk setiap variasi, sehingga terdapat 3 buah tabel untuk setiap satu variasi propeller.
Dari ketiga tabel tersebut, datanya kita rata-ratakan. Dari tabel rata-rata ini, kita bisa membuat grafik jarak terhadap waktu seperti ini. Dari persamaan grafik yang telah didapat, kita bisa mencari data-data yang kita perlukan seperti percepatan, kecepatan awal, kecepatan akhir, dan gaya dorong. Massa mobil bisa kita dapatkan dari mengukur mobil dengan setiap variasi propeller menggunakan timbangan digital. Didapatkan percepatan atau A dengan mengalihkan koefisien X kuadrat dengan pangkatnya. Dalam hal ini, dengan 2. Kecepatan awal atau VO bisa kita dapat dari koefisien X. Kecepatan akhir bisa kita dapat dari VO ditambah A dikali T. T merupakan waktu yang dibutuhkan mobil untuk mencapai jarak akhir dalam percobaan kali ini, yaitu 4 meter. Dari data yang telah kita hitung, bisa didapat gaya dorong mobil dengan menggunakan rumus F sama dengan M kali A, dengan M adalah massa mobil dan A adalah percepatan. Mengetahui gaya dorong mobil dari setiap variasi propeller merupakan tujuan dari percobaan ini, sehingga setelah mengetahui gaya dorong dari setiap variasi, kita bisa membuat grafik batang untuk gaya dorong dari setiap variasi. Dari grafik ini, kita bisa dengan mudah melihat perbandingannya. Dari grafik batang ini, dapat dilihat bahwa mobil dengan propeller berbilah 2 dan diameter 9,5 memiliki gaya dorong terbesar. Dan seiring pertambahan jumlah bilah dan diameter propeller, gaya dorongnya pun terus berkurang. Yang artinya, mobil dengan propeller bilah 4 dan diameter 11,5 memiliki gaya dorong terkecil. Dari percobaan yang telah kita lakukan, didapatkan kesimpulan bahwa semakin banyak jumlah bilah dan semakin besar diameter propeller, maka akan semakin kecil gaya dorongnya. Itu dikarenakan pertambahan massa yang menyebabkan mobil membutuhkan lebih banyak energi. Sedangkan semakin sedikit jumlah bilah dan semakin kecil diameternya akan memberikan gaya dorong yang semakin besar pula. Sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan sampai jumpa.